Halo semuanya, kembali berjumpa di video pembelajaran IPS untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang alat pemenuhan kebutuhan. Pastinya bersama saya, Miss Esti Ginting. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama, untuk mengetahui alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang kedua, untuk mengetahui alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang yang lain. Dan yang terakhir, untuk mengetahui alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Pertama, kita akan membahas alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, yakni yang pertama, barang ekonomis. Apa itu barang ekonomis? Yakni semua barang yang keberadaannya terbatas. Nah, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan material maupun fisik. Contoh, ketika kita ingin memiliki sepatu, kita harus mengorbankan material untuk dapat memilikinya. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang kedua yakni barang bebas. Berbeda dengan barang ekonomis, barang yang ini adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Setiap saat kita menghirup udara tanpa harus mengorbankan material maupun fisik. Nah, hal inilah yang menjadi pembeda barang ekonomis dan juga barang bebas. Nah, selanjutnya yakni alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, yakni yang pertama barang substitusi, yakni barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, nasi bisa diganti dengan singkong, gula merah bisa diganti dengan gula putih, kopi bisa saja diganti dengan teh. Itu dia barang substitusi. Selanjutnya yakni barang komplementer, yakni barang yang saling melengkapi. Karena jika tidak saling melengkapi, maka barang tersebut memiliki kekurangan manfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, motor tidak akan bermanfaat apabila tidak memiliki bensin. Begitu juga dengan kompor gas dan juga gas. HP misalnya dengan pulsa. Dan juga contoh-contoh barang komplementer lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada dua, yang pertama barang produksi, yakni barang yang dapat menghasilkan barang lain. Contoh, lahan, mesin, dan juga gedung. Yang kedua, barang konsumsi, yakni barang yang dapat langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh seperti buku tulis untuk belajar. Hal ini yang menjadi alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Nah, selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, barang mentah, yakni barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Padi, seharusnya kita harus dalam proses produksi untuk menjadi beras. Begitu juga dengan kelapa sawit, harus diproduksi terlebih dahulu untuk menjadi minyak. Nah, yang selanjutnya yakni adalah barang setengah jadi dan barang jadi. Barang setengah jadi juga masih dalam proses produksi, tapi sudah dalam proses setengah produksi. Contoh, benang yang sebelumnya kapas, yang barang mentahnya diubah menjadi setengah jadi yakni benang, kemudian dibuat menjadi kain. Begitu juga tepung dibuat menjadi kue. Dan yang terakhir yakni barang jadi, yakni alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh nasi, kue, alat tulis, dan celana. Baiklah semuanya, demikian. Terima kasih.